kepadamu, Tuhan, penuhi ku dengan firman-Mu. Hatiku sebagai bejana ku bawa kepadamu, Tuhan, penuhi ku dengan hikmat-Mu. Baik, puji Tuhan, sekarang dulu mari kita dengarkan firman Tuhan. Kami serahkan kepada Anda. Ya, baik. Terima kasih Bapak Pendeta Pardosi. Selamat malam semuanya, saudara-saudaraku. Salam sehat semuanya. Puji Tuhan, kita sudah melaksanakan pekerjaan kita satu hari ini. Dan sebelum kita beristirahat tidur, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang selalu bersemangat ya untuk kita mengadakan persekutuan kita, ibadah kita melalui Zoom di Kamis Ministry seperti ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua pekerjaan kita satu hari ini, Bapak Ibu Saudara. Dia yang melipat gandakan, mencukupkan apa yang kita perlukan semuanya. Baiklah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita langsung saja ya, kita akan sama-sama berdoa memohon pimpinan kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang akan kita dengarkan bersama-sama ya. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa, yang selalu menyertai setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu yang kami alami, khusus dalam satu hari kami berkegiatan. Kami boleh serahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, supaya apapun yang kami kerjakan hari ini, kami boleh memuliakan Tuhan. Dan kami boleh persembahkan itu, biarlah kiranya hati kami selalu dipenuhi dengan hikmat Tuhan, dan juga terus dikuatkan dengan pengharapan yang nyata di dalam Kristus Yesus. Kami akan selalu memuji-muji nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tuhan memberkati semua saudara-saudara kami yang sudah bergabung di dalam aplikasi Zoom meeting, dalam ibadah kami secara online maupun yang melalui live streaming di Facebook dan di YouTube. Tuhan memberkati semuanya. Kami bersyukur, kami menyambut kebenaran firman-Mu memperlengkapi hidup kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kita sudah membahas bagian yang pertama dari topik yang kita sama-sama akan pahami bersama pada malam hari ini, supaya Bapak Ibu Saudara dan saya ya bisa terbiasa dengan istilah-istilah di dalam Alkitab. Firman Tuhan itu tidak salah kita berkata-kata, tidak salah kita mengucapkan, dan tidak salah kita menggunakan. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Kita ini dituntut juga untuk mempertanggungjawabkan iman kita, ya tentunya dengan pemahaman yang benar. Dengan pemahaman yang benar, kita juga akan melakukan apa yang benar. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau pemahaman kita juga kurang-kurang, atau pemahaman kita keliru, apalagi ya kita juga akan keliru juga dalam bersikap, dalam berbuat, ya melakukan
apa yang kita lakukan kita tidak tepat sasaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi bagian yang kedua. Setelah Kamis yang lalu kita telah bersama-sama melihat dari kebenaran firman Tuhan tentang topik yang kita bicarakan bersama, yaitu memahami makna di balik istilah kata kerajaan sorga dan kerajaan Allah. Ya, ulang sekali lagi, memahami makna di balik istilah kata kerajaan sorga dan kerajaan Allah. Jadi ini harus kita pahami dengan baik supaya kita jangan salah berdoa, salah dalam kata-kata kita berdoa, ya Bapak Ibu Saudaraku, dan juga salah dalam berharap. Ya, kita harus menyatakan pengharapan kita itu tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Itulah artinya kita menjadi dewasa di dalam iman, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, selagi kita kurang memperhatikan arti sesungguhnya daripada setiap perkataan firman Tuhan, nah itu kita bisa kurang akurat atau kurang tepat di dalam kita mengungkapkan kepercayaan kita kepada Allah yang benar. Ya Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi di bagian yang pertama di Kamis ministry kita minggu yang lalu, ya, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang istilah kerajaan sorga. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara mendengarkan dengan baik supaya nanti jangan ada yang lagi yang menyampaikan sesuatu yang tidak bersesuaian dengan penggunaan istilah kerajaan sorga dan kerajaan Allah. Ya, jadi istilah kerajaan sorga ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita mengerti itu adalah penggenapan dari janji nubuatan Allah bagi bangsa Israel. Ya, jadi kerajaan sorga itu adalah janji nubuatan, penggenapan janji nubuatan Allah kepada bangsa Israel. Ya, dan itu berkaitan dengan kerajaan sorga, kerajaan Allah di mana, Bapak Ibu Saudara? Di bumi. Ya, di bumi ini. Nah, tentunya apa yang dijanjikan oleh Allah kepada Daud, hubungannya adalah bahwa Allah berkata bahwa akan tahta Daud, kerajaan Daud akan berdiri tetap selama-lamanya abadi, yang diperintah atau yang dilakukan oleh seorang keturunan Daud, ya, dan yang kita tahu itu adalah berbicara tentang Yesus Kristus, ya. Itu sebabnya disebut Yesus adalah anak Daud. Jadi bahwa Allah berjanji, ya, di bumi ini akan didirikan kerajaannya melalui sebuah bangsa pilihan namanya bangsa Israel. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah kerajaan sorga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dan kita tahu bahwa apa yang dijanjikan kepada Daud ini, kerajaan sorga, ya, yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis, bertobatlah, sebab apa? Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Itulah pemberitaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, oleh Yohanes Pembaptis, maupun oleh Tuhan Yesus, ya, ketika Yesus masih ada di bumi ini. Fokus kepada apa? Janji penggenapan nubuatan, ya, penggenapan nubuatan kepada bangsa Israel. Dan penggenapan nubuatan ini, Bapak Ibu Saudaraku, yaitu mendirikan kerajaan sorga di bumi ini, ya, yang didoakan oleh orang-orang Israel,
yang diajarkan oleh Yesus untuk menjadi doa bagi murid-muridnya itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu tidak bisa diwujudkan, tidak bisa dilaksanakan di bumi ini. Kenapa? Karena orang Israel menolak Mesias Yesus Kristus. Jadi bukannya kerajaan sorga menjadi dekat, tapi menjadi tambah jauh. Kenapa tambah jauh? Itu yang dikatakan Petrus kepada orang Israel. Oleh karena kamu menyalibkan orang yang benar, yang diutus oleh Bapa untuk menjadi Raja Mesias yang dijanjikan bagimu, kamu telah menyalibkannya, maka dia harus kembali kemana? Dia harus kembali ke surga, ya, menjadi lama lagi. Bapak Ibu Saudaraku, kerajaan surga itu menjadi lama, ya, diwujudkan, lama dilaksanakan di bumi ini karena Yesus sudah kembali ke surga, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Seharusnya bangsa Israel menerimanya, ya. Tetapi karena mereka adalah disebut sebagai bangsa yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, orang-orang yang tidak tahu menyambut kebaikan Tuhan, maka kesempatan kerajaan sorga itu hilang dari mereka. Apa hilang selamanya? Tidak. Karena suatu saat nanti itu akan kembali didirikan oleh Tuhan Yesus di bumi ketika dia datang ke dunia ini kedua kali. Ya, kedatangannya yang kedua kali. Kalau pada saat kedatangannya yang kedua kali, tidak ada lagi yang menghalangi Yesus mendirikan kerajaan sorga di bumi. Karena apa? Karena pada saat itu orang-orang Israel nanti akan bertobat. Mereka akan mengakui dosa-dosa mereka, dan Tuhan Yesus akan menerima mereka kembali di bumi ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu tentang kerajaan sorga. Nah, sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena kejatuhan daripada bangsa Israel, oleh karena kegagalan daripada umat pilihan, oleh karena penolakan bangsa Israel, maka Tuhan Allah, ya, melalui Rasul Paulus menghadirkan satu rencana rahasia Allah yang berabad-abad lamanya belum pernah dibukakan, sekarang dibukakan kepada kita, orang-orang kudusnya. Rencana Allah yaitu yang disebut sebagai rencana rahasia, yaitu menyelamatkan semua orang tanpa melalui bangsa Israel. Yaitu rahasia yang dinyatakan melalui penyelamatan oleh kasih karunia Allah, dan diberikan keselamatan cuma-cuma kepada semua orang tanpa perbedaan. Tidak ada Israel, tidak ada Yahudi, tidak ada suku-suku, tidak ada perbedaan warna kulit, bahasa, dan sebagainya. Tapi semuanya menjadi satu di dalam tubuh Kristus. Amin. Ya, menjadi satu di dalam tubuh Kristus. Tubuh Kristus ini, Bapak Ibu Saudaraku, nanti akan diakhiri, ya, pada saat Yesus datang di awan-awan. Bukan pada saat Yesus datang kedua kali, tidak. Yesus datang kedua kali mendirikan kerajaan sorga di bumi melalui bangsa Israel. Tapi kita, ya, sebagai tubuh Kristus yang bukan Israel, kita bukan Israel, saya bukan Israel, saudara juga bukan Israel, kita adalah tubuh Kristus, amin. Karena bangsa Israel itu adalah bangsa, ya, sebuah bangsa, negara. Kalau kita adalah kita adalah tubuh Kristus, ya, manusia baru namanya, diciptakan baru, saudaraku, ya. Yang diciptakan baru di dalam Kristus Yesus dengan nafas kehidupan yang kekal. Ya, saya ulangi sekali lagi. Diciptakan baru di dalam Kristus Yesus dengan nafas kehidupan yang kekal. Jadi manusia baru itu mempunyai kehidupan yang kekal. Itulah kehidupan kebangkitan Yesus Kristus selama-lamanya.
Jadi tidak ada hilang keselamatan. Bagaimana bisa hilang keselamatan? Itu adalah nafas Yesus Kristus. Itu adalah roh Yesus Kristus. Itu adalah Roh Kudus yang memberikan kehidupan itu kepada kita setiap orang yang percaya. Itulah kita saat ini, Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, jadi bentukan daripada tubuh Kristus ini adalah keselamatan bagi semua orang tanpa perbedaan. Kalau bentukan dari kerajaan sorga itu harus melalui bangsa Israel. Dan sekarang yang dilaksanakan, yang dikerjakan oleh Tuhan adalah membentuk tubuh Kristus, yaitu menyelamatkan setiap orang yang percaya dengan cuma-cuma. Bukan dengan melakukan hukum Taurat, bukan dengan perbuatan-perbuatan baik, dan bukan karena usaha dan sebagainya, tapi hanya karena iman, karena percaya sepenuhnya kepada Yesus yang sudah mati berkorban di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit dan hidup selamanya. Itulah saat ini jalan pengenalan kepada Allah yang benar. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ketika Allah menjalankan programnya yang khusus atau yang istimewa, yang rahasia ini, saudaraku, nanti akan kita lihat ini adalah bagian dari kerajaan Allah. Nanti akan kita lihat Bapak Ibu Saudaraku ya, bagian dari kerajaan Allah, yaitu keseluruhan, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Itu namanya kerajaan Allah. Artinya Allah yang berkuasa, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Tapi istilah tentang kerajaan sorga itu khusus kepada bangsa Israel. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, begitu. Nah, jadi bentukan daripada tubuh Kristus ini, mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 5, saudara-saudaraku. 2 Korintus pasal 5, ya, ayatnya yang ke-16. Bapak Ibu Saudara sudah sering mendengar ini, tetapi akan lebih dalam lagi saudara, ya, untuk melihat hubungan daripada 2 Korintus pasal 5 ini tentang tubuh Kristus, ya, memahami lebih akurat lagi, ya, apabila kita ulang untuk membaca dan memahami lagi. Ayat 16. Ya. 2 Korintus pasal 5 dari ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai, mengevaluasi, ya, seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia ketika di bumi, ketika Yesus hidup di bumi, itu harus dinilai, ya, sebagai manusia, dipahami sebagai anak manusia. Sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Kenapa? Karena sudah terjadi perubahan, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi kalau kita ingin memahami tentang kerajaan sorga di bumi, kita harus mengerti apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia di bumi ini. Dan itu kita bisa pelajari di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, karena Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah bercerita tentang pelayanan Yesus di bumi, Bapak Ibu Saudaraku, untuk bangsa Israel. Lah itu sebabnya Yesus mengatakan kepada perempuan Kanaan itu, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sekarang kita tidak menilai lagi, memahami, mengenal Yesus Kristus lagi dalam hubungan dengan kita sebagai orang yang percaya saat ini. Ya, kita mengenali Kristus saat ini adalah seperti di ayat 17. Ayat 17 itu dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pengenalan kita saat ini kepada Kristus yang sorgawi itu bukan Kristus yang duniawi, ya, bukan Kristus yang jasmani yang kita kenal sebagai manusia di bumi, tapi kita mengenal Dia saat ini adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya. Kita mengenalnya di dalam kehidupan yang disebut dengan ciptaan baru, ya. Di dalam kehidupan manusia baru, ciptaan baru, kita mengenali Dia sekarang adalah mengenali Yesus Kristus yang sorgawi, jadi bukan yang duniawi, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita mau mengikuti, ya, perkara-perkara yang di atas, karena saat ini kita mengenali Yesus Kristus yang hidup di atas, di sorga, ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah, maka kita lihat akhir daripada program Allah untuk membentuk tubuh Kristus ini, saudaraku, kita tahu itu nanti akan diakhiri di mana? Ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus di mana? Di awan-awan. Ya, di atas Bapak Ibu Saudara perjumpaan kita, bukan di bawah, bukan di bumi. Jadi kita bukan menanti-nantikan Yesus di bumi, saudaraku, ya. Tapi kita menantikan Yesus yang di awan-awan, di atas. Jadi posisinya, tempatnya di ketinggian sana, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan di tempat yang rendah, tapi di tempat yang tinggi pengharapan kita, amin. Iya Bapak Ibu Saudaraku, karena Allah yang membuatnya. Jadi pengharapan kita di tempat yang tinggi. Kenapa? Karena Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga yang dipermuliakan saat ini. Dia memperkenalkan dirinya kepada kita. Dan Yesus Kristus itu, ya, memberikan kepada kita firman-Nya supaya kita dapat mengenal Dia dengan benar menurut kasih karunia-Nya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu, ciptaan baru ini, yaitu yang disebut dengan tubuh Kristus ini, itu direncanakan oleh Allah, ya, sebelum dunia dijadikan. Sekali lagi, sebelum dunia dijadikan. Nanti akan kita lihat bahwa ketika Allah menyatakan rencananya kepada Israel, itu sesudah dunia dijadikan. Beda kan Bapak Ibu Saudara? Beda. Ya, jadi artinya yang kita peroleh saat ini jauh lebih baik. Makanya kita harus menghargainya, amin. Ya, makanya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang membuat, ya, menciptakan bagi kita sesuatu yang lebih baik, yang bukan kita usahakan. Nah, itu makanya kita mengucap syukur dalam segala hal, amin. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu Saudaraku di dalam 1 Korintus 2 ayat 7. 1 Korintus 2 ayat 7. Untuk melihat bahwa berkat yang kita peroleh saat ini adalah berkat yang rahasia sebelum dunia dijadikan, tapi sekarang dikaruniakan kepada kita. Ya, mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-7. Ya, 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-7. Ya, sudah siap Bapak Ibu Saudara? Ya, saya akan membaca dari ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu boleh melihat Alkitabnya dan kita dengarkan dengan baik. Ya, nah, di situ ada tulisan judul perikopnya hikmat yang benar. Berarti ada juga hikmat yang tidak benar dan itu bukan hikmat Allah. Nah, ini hikmat yang benar. Ayat 6. Sungguh pun demikian, Rasul Paulus katakan, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Jadi hikmat Allah ini mempunyai kualitas yang tinggi, karena dikatakan Paulus pun memberitakan hikmat Tuhan ini kepada orang-orang percaya yang dianggap sudah matang. Ya, siapa kira-kira yang dimaksud Paulus di sini? Yaitu
rasul-rasul yang lain. Rasul-rasul yang lain, Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka masih harus mendengarkan dari Paulus tentang hikmat surgawi ini. Kenapa? Karena ini adalah rahasia yang disembunyikan ya berabad-abad lamanya, tetapi Tuhan Yesus sesudah dipermuliakan di surga membukakan rahasia ini melalui Rasul Paulus supaya mereka tidak salah paham, supaya mereka tidak salah mengerti bagaimana program Allah saat ini memberkati manusia. Ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Amin. Jadi kemuliaan kita ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, adalah kemuliaan yang melintasi seluruh zaman, bahkan sebelum ada terbentuk dunia ini. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Baik sekali Tuhan kita Yesus Kristus, Dia memilih masa depan kita yang terbaik ya, dan itu sudah dirancangkan Tuhan sebelum dunia dijadikan. Wow, luar biasa. Ya, saudaraku. Dan itu dikatakan menjadi kemuliaan kita. Ya, bukan kemuliaan dunia ini kemuliaan kita, tapi kemuliaan yang dirancangkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus sebelum dunia dijadikan. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang saya mau mengajak kita untuk melihat bahwa kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi bangsa Israel itu adalah sesudah dunia diciptakan, sesudah dunia terbentuk. Tidak dikatakan sebelum dunia dijadikan, tapi sesudah dunia terbentuk. Kita lihat di Matius pasal 25. Mari. Ya, Matius 25, saudaraku. Matius 25, ya, saya akan membacakan untuk kita di ayatnya yang ke Matius 25 ayatnya yang ke 34 ya. Matius 25 ayatnya yang ke 34. Sudah Bapak Ibu Saudaraku? Ya, jadi ini berbicara tentang masa depan siapa? Masa depan daripada bangsa Israel mengenai kerajaan surga yang akan datang ketika Yesus datang kedua kali, bukan mengenai kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini mengenai Israel. Ya, 34 dikatakan. Dan raja itu kita lihat saja dari ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya. Jadi anak manusia, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa pengenalan akan Yesus Kristus dalam kaitan dengan kerajaan sorga di bumi, dia dikenal sebagai anak manusia. Ya, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia, Yesus, akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Apa itu yang dilakukan Tuhan sekarang ini? Ya tidak, Bapak Ibu Saudara. Ini bagian firman Tuhan berbicara nanti pada akhir daripada masa sengsara. Ya, menjelang ketika Yesus Kristus sudah datang ke dunia kedua kali. Ya, Bapak Ibu Saudara, bukan sekarang. Bukan sekarang Yesus memisahkan domba dengan kambing. Bukan itu, ya. Bapak Ibu Saudara, nanti. Karena itulah di ayat 34 dikatakan, dan raja itu, ya, sudah hadir belum raja itu? Sekarang tidak. Tapi pada saat firman ini tergenapi, raja itu sudah datang, yaitu Yesus, raja di atas segala raja. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Siapa di sebelah kanannya? Orang-orang Israel yang percaya kepadanya. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.
Yesus tidak mengatakan sebelum dunia dijadikan. Tidak ada dikatakan begitu. Ya, sejak dunia dijadikan. Itulah kerajaan sorga yang dijanjikan dan dinubuatkan bagi bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum firman ini tergenapi nanti, ya, kita sudah lebih dulu mengalami pengangkatan atau rapture, ya, di awan-awan. Jadi kita duluan menerima kepenuhan dari kemuliaan Kristus yang sorgawi, barulah kembali kemuliaan yang duniawi, yaitu bangsa Israel yang berdoa, ya, Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi seperti di sorga. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau bisa dikatakan, ya, kasih Tuhan kepada kita saat ini melalui kasih karunia ini selalu nomor satu. Selalu dinomorsatukan Tuhan. Karena kita sudah menerima kasih karunia-Nya. Kita sudah ada di dalam Kristus dan kita sudah memperoleh seluruh berkat rohani yang tersimpan di dalam sorga. Maka kita harus menghargai itu, amin. Iya Bapak Ibu Saudara, kita harus menghargai itu dan kita nggak boleh menyia-nyiakan itu. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau kita dipilih, ya, untuk menjadi pewaris surga di dalam tubuh Kristus sebelum dunia dijadikan. Kalau bangsa Israel dipilih menjadi pewaris kerajaan sorga di bumi sesudah dunia diciptakan, bumi diciptakan. Beda atau sama itu? Bedalah. Ya, saudaraku. Kalau dicampur aduk bagaimana? Ya, itu makanya jadi kacau. Ya, itu makanya jadi kacau. Orang-orang yang membaca Alkitab menurut kemauannya sendiri, ya, yang mana yang enak-enak, yang cocok-cocok bagi pemikirannya sendiri, ya, itu yang diambil dan tidak memahami bahwa bagian daripada program Allah ada yang saat ini sedang ditunda. Kita nggak boleh menghidupkan itu, Bapak Ibu Saudaraku, karena bukan wewenang kita, bukan hak kita menghidupkan itu. Ya, sekarang ini dihidup-hidupkan, dipaksakan. Ya, kerajaan sorga di bumi. Bapak Ibu Saudaraku, itu sebabnya iblis bekerja untuk mengacaukan, ya, mengacaukan pemahaman yang banyak akhirnya menjadi sesat, nggak jelas tujuannya. Yang penting berbuat baik, begitu katanya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentang kasih karunia Allah ini harus kita pahami dengan baik karena nilai kehidupan kita ada di situ. Amin. Ya, kan sudah dikatakan tadi, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekarang kita dinilai oleh Allah, arti hidup kita adalah di dalam kasih karunia-Nya kita diperbaharui dari hari ke hari. Amin. Bukan di dalam keduniawian. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Israel itu nanti mereka akan menjadi orang yang sangat, ya, berkuasa di bumi ini karena Yesus Kristus berpihak kepada mereka kalau Yesus sudah datang kedua kali. Sekarang kan hal itu belum terjadi. Maka kasih karunia Allah itulah saat ini yang menjadi tempat orang untuk mengenal siapa Yesus Kristus yang sebenarnya dan bagaimana kita hidup melayani Dia dan seperti apa kita menghargainya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka sekarang kita lihat pertanyaannya, apakah Paulus berbicara tentang kerajaan Allah? Tentu saja. Ya, tapi Paulus tidak pernah mengatakan bahwa kita di dalam kerajaan sorga, tidak ada. Ya, tapi Paulus berbicara kita ini adalah bagian dari kerajaan Allah. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena kerajaan Allah itu mencakup seluruhnya, yang di langit maupun yang di bumi, yang di surga maupun yang di bumi. Jadi kira-kira gambarannya begini. Ya, Jakarta itu ada di Indonesia. Betul? Iya. Kota Medan itu ada di Indonesia.
Benar Bapak Ibu Saudara? Tetapi kita tidak boleh mengatakan bahwa Jakarta itu adalah Indonesia, ya, atau kota Medan itu adalah Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia itu adalah mencakup keseluruhan. Tapi Jakarta, kota Jakarta dan kota Medan itu bagian dari bagian yang lebih luas, yaitu Indonesia. Sama seperti itu, kerajaan Allah itu adalah bagian dari keseluruhan, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Baik bagi Israel maupun tubuh Kristus, itu semuanya kerajaan Allah namanya. Ya, tetapi kerajaan surga itu adalah khusus yang di bumi, Bapak Ibu Saudaraku, dan yang diperuntukkan bagi bangsa Israel. Berkat-berkatnya juga beda, Bapak Ibu Saudara, pengharapannya juga beda. Pengharapan bangsa Israel itu di bumi, dan mereka ingin masuk ke Yerusalem baru. Saudara-saudara dan saya, pengharapan kita adalah di dalam surga, Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, jadi itu beda. Tidak boleh dicampur adukan, sehingga kita bisa memberitakan firman kebenaran dan bukan firman yang mengacaukan pemahaman orang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 50. Ya, sedikit lagi saudaraku, 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-50. Ya, 1 Korintus pasal 15, kita akan membaca ayatnya yang ke-50. Saya akan membacakan untuk kita. Ya, dikatakan demikian firman Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-50. Ya, Paulus berbicara di sini tentang kebangkitan tubuh yang akan datang, yaitu kebangkitan tubuh Kristus, yaitu kita. Ya, di ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu apa? Bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ya, ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Persiapan untuk apa ini Bapak Ibu Saudaraku? Persiapan untuk pengangkatan. Ya, persiapan untuk pengangkatan di awan-awan, saudaraku. Ya, maka dikatakan tadi itu adalah bagian dari kerajaan Allah, bagian daripada kekuasaan daripada Allah. Allah yang menentukan dan merencanakan semuanya ini. Ya, yaitu apa? Ayat 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua pasti akan diubah. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi bukan kita yang melakukan perubahan itu, tetapi Allah sendiri. Karena kita tidak bisa mengubah masa depan kita seperti ya Allah mengubah apa yang terbaik yang dilakukan untuk kita, itu semata-mata adalah karena kasih karunia-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka dikatakan di situ bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah, yaitu yang di sorga. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, satu-satunya cara untuk memisahkan ya apa yang duniawi dengan apa yang sorgawi adalah Tuhan akan melakukan perubahan, yaitu mengubah tubuh kita ya yang lama, yang lemah, yang letih, yang lesu, ya Bapak Ibu Saudara, yang menghadapi berbagai macam penyakit, ada penuaan, ada keluhan, dan segala macam Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan pasti melakukan perubahan. Amin. Itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus yang kita nanti-nantikan. Dan waktu Tuhanlah yang terbaik, dan itu yang kita nanti-nantikan. Semuanya akan diubah
dengan tubuh yang sorgawi, keadaan kita akan menjadi sempurna 100%, ya. Bapak Ibu Saudara, baik roh maupun jiwa maupun tubuh kita itu akan menjadi sempurna seperti tubuh Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati, tidak mengalami kematian lagi. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang hadir di sini yang ingin yang ingin hal itu terjadi secepatnya? Coba tunjuk tangan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, tentu saja berita ini membawa sukacita dan semangat bagi kita semuanya. Dan waktu Tuhanlah yang terbaik. Amin. Hanya Tuhanlah yang tahu kapan semuanya itu akan digenapi di dalam kehidupan kita sebagai tubuh Kristus. Yang jelas adalah kita sudah tahu kemana kita harus pergi dan bagaimana keadaan kita nanti pada akhirnya. Makanya kita di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, harus tetap kuat. Amin. Harus tetap kuat dan bertumbuh terus dalam kebenaran. Dan kita tidak boleh, ya Bapak Ibu Saudara, menjadi mudah putus asa. Tetapi kita harus tetap bersemangat. Amin. Kita harus tetap bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih karunia Allah. Karena dengan pengetahuan yang benar, kita juga akan memperoleh kekuatan dari Tuhan Allah sendiri. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi apa yang kita katakan adalah bahwa mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menetapkan hidup kita, ya, di dalam Yesus Kristus, menerima yang terbaik, selalu yang terbaik. Karena kewargaan kita adalah di atas. Ya, kewargaan kita adalah dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, yang akan mengubah tubuh kita ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu. Amin. Selama kita di sini, Bapak Ibu Saudara, kita masih mengalami keluhan. Paulus bilang, kita masih mengalami keluhan-keluhan atas, ya, beratnya tekanan di dalam kehidupan, ya, di zaman sekarang ini. Tapi itu tidak akan memudarkan semangat kita. Amin. Semuanya itu tidak akan menjauhkan kerinduan kita untuk datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Karena kita tahu semakin kita banyak mengenal kebenaran Kristus, maka hati kita semakin dikuatkan oleh Tuhan untuk melewati semua berbagai ujian dan cobaan. Dan Yesus berjanji, tidak ada yang dapat memisahkan kita, baik kuasa-kuasa apapun, baik persoalan-persoalan apapun, baik kekhawatiran kita, ketakutan kita, apapun, perubahan-perubahan zaman dan lingkungan dan segala sesuatu tidak akan dapat memisahkan dan menjauhkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Apakah saudara sudah memiliki kasih yang sempurna itu? Sudah. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena kita sudah ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Baiklah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan demikian kita sekarang memahami bahwa cakupan dari kerajaan Allah adalah baik yang di sorga maupun yang di bumi. Tetapi suatu saat terkhusus tentang kerajaan sorga itu akan turun, ya, dari sorga ke bumi ini apabila Tuhan sudah datang kembali kepada umatnya Israel. Bapak Ibu Saudaraku, tetap semangat, ya, tetap bersyukur kepada Tuhan, dan mari kita terus bergandeng tangan, mari kita bersama-sama maju di dalam, ya, iman yang Tuhan percayakan ini. Kita beritakan terus kepada semua orang supaya semakin banyak orang yang terberkati dan mengenal kasih karunia ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, sebelum kita masuk pada diskusi kita, sharing berbagi pengalaman atau tanya jawab, saya akan memimpin kita
dalam doa penutup terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Bapa. Ke malam hari ini kami sudah menuntaskan pembelajaran kami tentang istilah kerajaan sorga dan kerajaan Allah. Kami juga adalah bagian dari kerajaan Allah, sebab tubuh Kristus adalah tubuh yang diciptakan baru oleh Allah untuk memuliakan nama-Mu, dan baik yang di sorga maupun yang di bumi, dalam seluruh rencana dan rancangan Tuhan, semuanya harus meninggikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh karena itu, sebagai tubuh Kristus, biarlah kami semakin setia kepada kasih karunia-Mu, dan kami terus memberikan diri kami diperlengkapi untuk pengetahuan akan kebenaran Kristus yang membawa berkat dan damai sejahtera sukacita bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Shalom. Selamat malam untuk kita semua. Salam kudus.